Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Laskar Anti Bahlul yang saya muliakan. Semoga hari ini Anda dilimpahkan kesehatan yang prima, kekuatan, daya pikir yang sehat, dan senantiasa waras, dan tak lupa kesehatan finansial yang sempurna. Tak terasa ini episode yang terakhir, jadi episode 6 itu dalam seri konsep rezeki. Ingat ya, jadi kalau buka seluruh playlistnya dan play satu-satu. Saya tahu durasinya lumayan panjang, jadi stay tune, be ready, make sure your head is not spinning, dan kuncinya sabar mendengarkan. Insya Allah ada berkah dan ada manfaatnya di sini. Kembali lagi saya disclaimer ya, jadi ilmu yang saya bagikan di sini, saya tak mempunyai hak untuk bilang bahwa kredit sepenuhnya untuk saya. Baca di link description-nya, saya disclaimer, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka yang sudah dengan sadar memberikan atau berbaginya ilmu-ilmu mereka sehingga saya bisa meneruskannya kepada teman-teman semuanya. Saya akan mulai dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kembali saya diberkati untuk berbagi dan menjalankan aktivitas yang sempurna pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan permisi bahwa ilmu yang kita terima, rezeki yang kita nikmati, hak milik sang pemberi rezeki. Kita hanya dititipi untuk mengelolanya dan menyebarluaskannya. Oke, Bahluler yang tercinta, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, la hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Teman-teman, untuk melengkapi playlist kita tentang rezeki, ikhtiar, sedekah, ini adalah pamungkas dari seri tersebut. Yang akan saya bahas di sini lebih kepada action plan-nya, karena tanpa action plan, ya, kesehatan spiritual kita, kesehatan IQ kita, kesehatan emosional kita itu tidak akan berlaku. Karena itu keluar dari sunnatullah, hukum alam yang sudah dijanjikan oleh sang pemilik alam. Nah, di sini di saat kita mau memulai sesuatu hal besar, entah apapun itu namanya, yang penting memulai action untuk menerapkan ilmu yang kita miliki, itu terkadang ada banyak sekali kendala, ada banyak sekali oposisi ya, bukan oposisi dari eksternal, tapi oposisi dari dalam diri kita, di mana ada satu sisi kita ingin melakukannya dengan sangat dinamis, sangat kuat, dan
Ya, dengan segala kemampuan yang akan kita lakukan. Tapi di sisi lainnya ada semacam feeling atau semacam kekuatan, di mana kekuatan di situ terus-menerus menggerogoti kekuatan baik yang ada di sisi lainnya. Nah, kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah ketakutan. Kekuatan itu bagaimana mengontrol diri, menyingkapi hasrat, dan keduanya berasal dari satu sumber yang sama, takut dan malas. Nah, pada episode ini, izin saya benar-benar akan membahas dua konsep atau menyingkapi hasrat, ketakutan, dan kontrol diri. Jadi di saat sisi negatif kita itu mulai berbicara sesuatu yang mempengaruhi atau memberikan opsi, di mana opsi tersebut sifatnya destruktif, kira-kira apa yang harus kita ambil? Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk overcome sesuatu yang sangat kuat untuk mengajak kita tidak melakukan apa-apa. Oke? So, senantiasa saya akan mengajak teman-teman bertanya kepada diri sendiri, kontemplasi ya. Jadi kontemplasi awal dan bertanya. Ini dia. Yuk, cek apakah diri kita siap atau tidak. Ada alasan kenapa kita tidak boleh terlalu menginginkan sesuatu atau terlalu menolak sesuatu. Karena keduanya berada dari sumber yang sama. Saya ulangi, senantiasa ada alasan kenapa kita tidak boleh terlalu menginginkan sesuatu ataupun terlalu menolak sesuatu. Karena keduanya sumbernya itu sama, yaitu ketakutan. Lalu bagaimana cara terbaiknya kita menyingkapinya? Pertanyaan besar. Bagaimana cara kita menyingkapi suatu keinginan dan juga mengupas setiap ketakutan itu? Dan guru saya pernah bilang, ketakutan itu core. Dia ada di dalam dan dilapisi oleh berbagai macam feeling, berbagai macam perasaan. Sama halnya seperti onion, ya. Kita bisa lihat bawang itu bombay. So kita harus tahu peeling satu-satu. Kulit luar, kulit 2, kulit 3, kulit 4, kulit 5. Akhirnya kita akan sampai pada intinya. Challenge di saat kita mengkuliti onion tersebut, mengkuliti ketakutan kita, itu challenge-nya bagaimana kita tidak menangis, bagaimana kita tidak terpapar oleh emosi yang berlebihan. Ya. Nah, yuk kita kupas satu-satu. Tadi saya juga sudah bertanya kepada diri saya pribadi atau kepada Anda, mengajak untuk me time sebentar. Karena saat perasaan itu muncul, hal terbaik bagi kita untuk melakukannya adalah diam. Tarik nafas, keluarkan nafas sepanjang yang kamu bisa tarik nafas. Jangan lakukan terlalu banyak, 4 kali tarik nafas, inhale, exhale, ya. Dan tanyakan hal yang sangat mendasar. Mengapa kita sering merasa hidup ini penuh gejolak?
Mengapa kebahagiaan terasa sebentar, namun kekhawatiran datang berulang-ulang? Benar kan? Yes. Cheers guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pertanyaan yang sering kita dapetin bertubi-tubi, mengapa kita tidak boleh terlalu menginginkan sesuatu? Atau sebaliknya, terlalu menolak sesuatu? Jawabannya sangat mengejutkan. Karena dua sisi ini, apa yang sering kita pertanyakan, berasal dari sumber yang sama, yaitu ketakutan. Jadi ketakutan itu adalah sebuah perjalanan untuk memahami hasrat, dan ketakutan itu sendiri bukan untuk menghilangkannya, tapi untuk menyadarinya, karena saat kita sadar kita akan menemukan kunci menuju kedewasaan jiwa. Nah, disitulah ketakutan itu muncul. Nah, bagaimana? Sesungguhnya membatasi ketakutan itu, overcome your excitement, itu dengan knowledge, dengan ilmu. Ilmu itu sangat penting untuk mengatasi hampir semua problematika kehidupan dan kehidupan kita. Oke, ke akar masalah, keinginan berlebihan dan penolakan. Sekarang kita masuk pada fokus kepada akar masalahnya. Kita ambil keinginan berlebihan dan penolakan. Mari kita bedah. Keinginan yang berlebihan itu bukanlah sekedar ambisi, tapi sebuah kekhawatiran tersembunyi. Kita khawatir ketika keinginan itu tidak terjadi, hidup kita serasa berantakan. Realitas kita akan terganggu, karena kita menggantungkan seluruh hidup kita pada hasil yang belum pasti. Sebaliknya, penolakan yang berlebihan, kamu mencoba menolaknya, dan itu kamu lakukan yang berlebihan terhadap suatu realitas, juga berakar dari ketakutan. Kita takut apabila hal yang kita tolak itu benar-benar akan terjadi. Hidup kita akan hancur, pride kita akan luluh, dan yang paling ironis, kita nggak punya muka di depan publik. Nah, sekarang tiba ketakutan itu sendiri, itu sebagai fitrah manusia loh. Kita tahu itu fitrah manusia. Dan itu adalah wajar kalau kita mengerti. Ketakutan itu memang melekat pada diri kita, diri manusia. Alhamdulillah, dalam Islam, ketakutan itu bukanlah kutukan, melainkan sebuah mekanisme yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan pada diri tiap-tiap manusia sebagai rahmat survival. Tujuannya adalah untuk melindungi diri kita dari ancaman fisik maupun non-fisik, mencegah bahaya, dan mendorong manusia untuk mencari perlindungan serta bimbingan, baik bimbingan secara spiritual, baik bimbingan secara emosi, baik bimbingan secara intelektual. Ketakutan memicu naluri kita itu untuk menghindar, melindungi diri dari cedera atau kerugian. Ini otomatis ya, otomatis. Karena ini mendorong kita untuk lebih berhati-hati dan waspada dalam mengambil keputusan. Namun, kita sering lupa loh pesan ini. Ya, saya akan ambil satu acuan dari Quran surat Al-Ma'arij 19 sampai 21. Surat 19 sampai 21. Nah, beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim,
Manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Kita sudah tahu tuh. Jika diberi kesusahan, berkeluh kesah. Jika diberi kebaikan, mereka kikir. Ayat ini sesungguhnya menyiratkan bahwa fitrah kita adalah selalu ingin kontrol. Kita ingin segala sesuatu terjadi sesuai kehendak kita. Dan kita menolak realitas yang tidak sesuai. Kita hidup mengikuti hasrat, dan semua ini kembali pada satu sumber, takut atau ketakutan. So, lantas bagaimana kita menyikapi fitrah ketakutan ini? Ya, kembali lagi ya, takut itu adalah sebuah fitrah. Nah, tugas kita bukan mengikuti ketakutan tersebut, melainkan menyerahkan kepada Tuhan, sehingga Dia akan membantu kita mengurainya. Tuhan mengajarkan kita lewat pengalaman. Tuhan loh ngajarin kita lewat pengalaman. Makanya kita disuruh hidup untuk menjalani kehidupan, untuk memperoleh penghidupan. Maka diproyeksikanlah ketakutan tersebut dalam hidup kita. Tujuannya cuma satu, agar kita iling bahwa mungkin kita salah jalan, mungkin kita tersesat di satu titik, kita tersesat di satu jalan. Ya, dalam konteks agama, inilah yang disebut dengan khauf atau rasa takut kepada Allah. Khauf berarti sebagai cambuk yang mencegah perbuatan maksiat atau salah dan mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan. Kembali lagi. Rasa takut kepada Allah bukan ketakutan yang menakutkan, karena kita berhadapan dan dihadapkan kepada Zat pemilik kita, kepada Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi ketakutan kita kepada Beliau jangan dianalogikan kepada saat kita takut kepada situasi atau kejadian, tapi sebagai rasa hormat dan rasa kagum. Ya, coba twist di sini, rasa hormat dan rasa kagum. Rasa kekaguman ini harus kita pupuk yang mendalam untuk mengetahui kebesarannya. Ini mendorong kita untuk meningkatkan kesadaran. Coba deh, perbanyak me time, menyendiri. Karena itu sangat penting. Jadi di saat kita menyendiri, tingkat kesadaran kita dan kehati-hatian kita dalam menjalani hidup itu akan naik level. Saya akan kasih tahu, hampir semua orang yang kalian agungkan atau yang orang sukses, mereka senantiasa memberikan waktu mereka 30, itu minimum sampai 1 jam. Mereka lakukan me time. Dan kapan me time yang benar? Me time yang benar itu adalah pagi-pagi sekali, sebelum banyak orang bangun. Nah, kalau di Islam, konsep Islam senantiasa mengajarkan di sepertiga malam. Oke, nah beliau ini adalah orang yang salah satunya saya senantiasa ambil nasihatnya. Ya, pendaki legendaris Edmund Hillary. Bagaimana beliau mengelola rasa takut. Nah, suatu saat ceritanya seperti begini. Si Edmund Hillary, beliau sudah berkali-kali ya naik ke Everest. Nah, pada pendakian yang kesekian kalinya, beliau diundang oleh para wartawan dan ditanya sebuah pertanyaan yang sangat irrelevan ya bagi senior, bagi orang yang senantiasa sudah melakukannya berkali-kali. Nah, pertanyaan tersebut adalah, Edmund Hillary, apakah kamu masih memiliki rasa takut saat kamu naik?
Gunung Everest. Pertanyaan tersebut dijawab dengan sangat serius. Dan jawaban beliau itu adalah bagaimana beliau mengelola rasa takutnya. Dan saya sering berkaca dan mempraktekannya. Nah, apa yang beliau bilang? Saya pernah merasa sangat takut. Tetapi saya menggunakan rasa takut saya sebagai faktor pendorong, alih-alih membiarkan atau melumpuhkan saya. Wow. Dan itu tidak gampang, teman-teman. Saya tahu tidak gampang. Tidak segampang apa yang bisa saya ucapkan saat ini. Ya, Anda harus menjalani. Tapi paling tidak, apa yang Anda takutkan saat ini, jadikan dia menjadi faktor pendorong. Oleh karena itu, yang akan, kalau kamu biarkan, hal itu akan melumpuhkan dirimu. Faktor pendorong. Faktor pendorong ini seperti apa? Karena faktor pendorong di sini dibutuhkan courage, dibutuhkan teman untuk sama-sama mendaki. Makanya kita di saat takut jangan mendaki sendirian. Di saat kita takut, segera yang pertama kali kalian lakukan, perbanyak me time. Yang kedua, carilah komunitas di mana aura dari komunitas tersebut is going up. Senantiasa ada pada level up. Ada di situ? Ada. Kalian cuma tinggal mencarinya. Oke? So, ini sebagai langkah praktis bagaimana mengatasi ketakutan tersebut. Seperti biasanya, ketakutan itu adalah lumrah. Dan menyadarinya itu bukan manipulasi. Ya, banyak orang yang salah kaprah. Ketika mereka sadar akan ketakutannya, mereka malah berusaha melupakannya. Benar kan? Lupain aja deh. Atau mengubah motivasi secara paksa. Ya, mudah-mudahan ada jalan lain. Oh, kayaknya itu jalan keluar. Mereka mencoba. Underline di sini. Mereka, kita, saya senantiasa selalu mencoba dan mencoba memanipulasi vibrasi. Padahal tidak perlu mencoba memanipulasi vibrasi. Di saat kita me time, kita serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, sorry loh, aku nggak sanggup. Dan Tuhan akan terima itu. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu isi hati kita daripada kita. Ya. Jadi di saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, kunci utamanya adalah menyadari. Sadari dulu bahwa kamu takut. And admit it. Tuhan, saya takut loh. Ya, so jadi, oh kok cara bicaranya seperti itu? Oh, cara ngomongnya seperti begitu? Iyalah. Ya, kita sadari, Tuhan saya takut. Sadari rasa takutnya. Rasa takutmu tentang apa? Rasa takutmu tentang finansial. Sadari dulu. Ya, ini sering terjadi kepada para pebisnis. Ya, termasuk diri saya juga sampai detik ini. Jadi di saat perusahaan mempunyai reservoir finansial yang kurang, alhamdulillah, gelar sajadah, sadari rasa takutnya. Tuhan, maaf aku takut. Takut apa di sini? Sadari rasa takutnya. Ingat, sadari rasa takutnya. Rasa takutnya itu tentang saya nggak bisa bayar.
Rasa takutnya, saya tidak mempunyai kecukupan finansial. Dan saya tahu saya nggak mempunyai kecukupan finansial. Ya, Anda sadari dan Anda ketahui. Kemudian sadari kekhawatiran hidupnya. Well, kalau saya nggak bisa bayar, kemungkinan saya malu. Seperti begitu. Alright? Ya, sesimpel itu. Well, mengapa kita harus menyadari rasa takut dan sadari kekhawatiran hidupnya? Why? Mengapa? Karena semua kekhawatiran dan hasrat itu adalah undangan Tuhan untuk kita bisa mengupas ego dan mengenali diri. La haula wa la quwwata illa billah. Itu dia kalau di Islam. Dan di saat kita melakukan me time dengan benar, ya, datang kepada Tuhan dengan benar, itu juga anjuran dari beliau. Coba lihat di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Situasi ini datangnya dari beliau. Cheers. Dan saya menghadap untuk kembali memberikan situasi ini kepada beliau. Wow. Disitulah mengakui ego dan mengenali diri itu jauh lebih powerful untuk mengatasi ketakutan itu. Kalau kita ngomong sama manusia, my God, dia juga punya rasa takut. Kenapa kamu ngomong sama orang yang juga ada di posisi yang sama? Oke, so tugas kita hanya ada 3. Di saat fear attacking, ya, fear di saat ada fear attack. Yang pertama adalah izinkan dulu. Izinkan kamu ada di situasi itu. Setiap realitas untuk terjadi. Setelah kamu izinkan, gelar sajadah kalau Islam, gelar sajadah, itu saja. Gunanya gelar sajadah apa? Melepaskan hasrat ingin kontrol situasi. Lepaskan dulu, boom. Jadi di saat kita gelar sajadah, disitulah kekuatan kita melepaskan ego. Karena ego hanya ingin mengkontrol situasi. Dan kamu tahu, kamu akan jatuh. Nah, setelah kamu gelar sajadah di sini, melepaskan hasrat ingin mengontrol, kamu menyadari bahwa hasrat dan ketakutan itu ada. Ya. Izinkan, lepaskan, sadari. ILS, izinkan, lepaskan, sadari. Apakah ini hanya pola pikir saya? Tidak, karena beliau yang menyuruh. Coba nih, cek di QS Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah 216. Oke? So, inti makna sesungguhnya dari ayat ini, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, itu dia. Ya. Kita nggak mengetahuinya. Beliau yang lebih tahu. Nah, kenapa beliau tahu? Karena beliau mempunyai mekanismenya. Dia pencipta kita. Dia pengatur semua skenario hidup dan kehidupan kita. Sudah. Dulu saya pun sama seperti teman-teman. Di saat takut,
Saya afirmasi, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Jadi di saat saya mengandalkan diri saya dan saya menemui jalan buntu, apa yang terjadi? Habis nih muka. Habis nih muka. Yes. Jadi di saat kita melakukan ILS, izinkan, lepaskan, sadarilah. Kira-kira apa manfaatnya? Disitulah pelajaran sesungguhnya. Menuju jiwa yang dewasa. Ketika kita berhasil menjajali seluruh ketakutan dan kekhawatiran hidup, saat itulah kita bisa menjadi jiwa yang dewasa. Spiritual enlightenment. Jiwa yang dewasa. Siapa itu jiwa yang dewasa? Ia adalah jiwa yang sudah siap apabila ketakutannya terproyeksi. Ia akan biasa-biasa saja. Ia adalah jiwa yang tidak bereforia secara berlebihan ketika keinginannya terjadi, sehingga terhindar dan terjerumus akan hasrat sendiri. Jadi kalau takut, dia akan merasa biasa-biasa saja. Nah, kalau misalkan dia diizinkan untuk mendapatkan keinginannya terjadi, dia pun tidak bereforia. Yes, dia bilang cuma yes. Dia cukup screaming inside your body. Inside it is said, Alhamdulillah. Ya, cukup sadari dan kasih sayang Tuhan akan menuntun kita. Tidak perlu memaksakan hasil. Ingat ini ya, tugas kita hanyalah menyerahkan dan mengizinkan. Teman-teman, itu saja. Ingat ya, tidak perlu memaksakan hasil. Tugas kita hanyalah menyerahkan dan mengizinkan kejadian itu terjadi. Apakah perlu surrender? No, kita tidak perlu surrender. Ini terakhir. Dan banyak sekali orang yang memposisikan dirinya surrender. Surrender pada posisi ini itu tidak dibutuhkan. Nah, mungkin surrender dalam cara kita ngomong belak-belakan gitu loh. Ngomong belak-belakan kepada sang pemilik jiwa itu sangat dibutuhkan. Oke, itu saja sebagai penutup dari sesi konsep rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Cheers kawan-kawan.